Oke, selamat malam ya. Oke, selamat malam. Kita kembali lagi di channelnya Survive Outdoor ya. Ini kita pembahasan mengenai outdoor activity ya, kegiatan outdoor lah, kegiatan di alam bebas. Kita berbincang. Di sini ada rekan kita. Ini acaranya tadi ndaki bareng. Ini ada direkturnya dari Reds Management ya, namanya Mas Miftahul Muazzam. Gimana Mas kabarnya? Ya, alhamdulillah. Nek kelihatan apa ya, musim-musim kayak gini ya agak jeleput persewaan. Kenapa Mas? Apa? Musimnya itu kemarin itu banyak debu Mas. Banyak. Ya harus tenaga ekstra kayaknya. Ya itulah pengalaman dia. Ini Mas Reds Management ini juga bidangnya juga di persewaan alat outdoor, juga outbound, ada sablon, ada banyak lah. Nanti bisa di browsing sendiri di IG, ada Reds Management, cari-cari aja sendiri. Oke. Kita bincang-bincang bebas ya, intinya kita tidak ada tema khusus. Kita mau bincang apa ya? Nyantai aja. Ini karena kita posisinya ada di Candi 1. Candi 1 ini di Bukit Mongkrang atau Gunung Mongkrang. Tempatnya di Karanganyar, Tawangmangu ya. Mungkin apa ya? Bahas apa ya? Mau tanya Mas, ini mengenai apa ya? Kita kan posisi lagi di gunung. Apa saja yang dilakukan teman-teman anak-anak ketika di gunung ya? Yang di gunung itu yang dilakukan yang sering apa? Kalau dari kita dulu pengalaman sebelum kita buat persewaan itu ya sekedar hobi sebenarnya. Hobi intinya nek saya pribadi ya healing lah, bahasa kerennya healing. Lihat pemandangan ciptaan Tuhan yang Maha Esa ternyata sangat indah sekali, sangat luas. Ya itulah kenikmatannya. Apa ya itu namanya? Oh, itu namanya apa itu? Explore ya, explore alam. Jadi mengenai keindahan alam itu salah satu kegiatan yang dilakukan teman-teman di gunung. Mungkin ada lagi Mas ketika teman-teman itu ke gunung yang dilakukan. Salah Ya, satunya ya apa ya? Nek saya pribadi sih sebenarnya tidak sering naik gunung. Cuma apa ya, kalau naik gunung itu adalah salah satu untuk ngecek fisik kita. Ya. Fisik kita itu sudah menua atau enggak gitu Mas. Nek lihat dari kondisi umur ya kita masih bisa mampu lah membawa barang-barang itu ya termasuk apa ya, baik lah, bagus. Kalau banyak anak-anak muda sekarang kan kadang naik juga tidak bawa barang-barang, itu cek fisiknya ya benar memang kalau mereka fisiknya bagus, cuma keamanan juga sih Mas, juga kalau di pendakian Itu tadi salah satunya, yaitu yang pertama tadi apa ya, explore, jadi mengenali keindahan alam. Yang kedua yaitu kegiatan yang biasa dilakukan di gunung adalah hiking ya. Hiking itu salah satu, hiking itu kegiatan pendakian ya gitu ya, berjalan atau pendakian itu namanya hiking. Mungkin ada lagi Mas kegiatan yang dilakukan di gunung biasanya selain explore, terus hiking, ada lagi? ya. Intinya selain explore, selain apa ini, cek fisik kita juga tambah saudara sih sebenarnya. Banyak teman-teman kita yang sesama pendaki itu banyak belum kenal, tetapi ketika di gunung saling sapa menyapa itu bentuk kedekatan kita, emosional kita, bahwa kita sama-sama makhluk ciptaan Allah yang paling kecil lah istilahnya gitu. Ya, itu
Itu lagi yang biasa dilakukan di gunung mungkin yaitu cari teman, cari sahabat, menambah teman, menambah relasi, menambah sahabat. Mungkin ada lagi Mas, seperti yang kita lakukan ini apa Mas namanya? Iki karo ngombe tuh. Boleh ngopi-ngopi kita santai karena tidak ada apa ya, otodidak ini tidak ada persiapan, jadi ya bebas, berbincang bebas. Salah satunya ya mungkin kalau dari saya ya seperti yang kita lakukan ini namanya adalah camping ya. Camping ini salah satu yang dilakukan teman-teman ketika naik gunung atau di gunung ya, itu bisa dilakukan juga camping. Ada bisa explore itu mungkin teman-teman yang biasanya nge-vlog itu explore. Terus ada lagi yang vlognya hiking juga ada ya, banyak. Ini banyak istilahnya ya. Banyak ya yang dilakukan di gunung. Mungkin teman-teman yang punya ide lain yang dilakukan di gunung bisa komen-komen nanti di bawah. Terus bahas apa lagi? Bincang-bincang bebas. Bang, bahas apa ini? Ya, kita bahas apa? Bebas ya, mungkin apa ya? Bahas mengenai ketika di gunung itu kadang kita ada istilah dalam pendakian itu ada istilah tektok. Nah, istilah tektok itu apa Mas? Maksud dari istilah tektok? Kalau istilah TikTok itu sebenarnya kalau untuk pendaki naik langsung turun ya. Tetapi perlu juga sih sebenarnya kita kalau sebagai teman-teman yang memang penggiat TikTok, hal-hal yang perlu di garis bawahi bahwa keamanannya sebenarnya. Karena kebanyakan teman-teman TikTok itu barang bawaannya tidak terlalu banyak sih. Ya. Cuma sebenarnya kalau di luar negeri itu kalau TikTok itu peralatannya banyak Mas. Cuman itu model ultralight semua, jadi tidak terlihat banyak, sebenarnya sudah safety semua. Kalau kita lihat teman-teman kadang sembrono lah istilahnya gitu. Jadi tidak memperhatikan keamanannya. Kadang malah naik nggak bawa minum, itu kan juga berat. Ya itu salah satunya. Mungkin kalau dengan masalah yang ada, mungkin untuk ada solusi untuk teman-teman penggiat yang melakukan TikTok. Ya intinya kita mengukur kualitas fisik kita lah, mengukur fisik kita, terus mengukur kondisi kita, karena kadang itu sebenarnya kalau fisik kita mampu belum tentu kita ketika perjalanan fisik kita juga mungkin bisa drop. Jadi kita harus tidak boleh sendirilah istilahnya. Kalau TikTok itu jangan sampai sendiri. Kalau bisa ya ada yang membersamai lah, 2 atau 3 orang. Betul, itu salah satu ya teman-teman yang melakukan kegiatan TikTok. Jangan lupa yang pertama adalah safety, terus yang kedua jangan dilakukan sendiri, apalagi di waktu-waktu yang sepi. Jadi ketika di gunung cuma Anda sendiri mungkin yang melakukan TikTok, jadi resikonya terlalu besar. Ketika ada apa-apa mungkin di jalan tidak ada orang selain Anda, jadi itu lebih resikonya terlalu besar lah. Iya. Ya intinya kalau saya sih sebenarnya, kalau saya pribadi saya lebih cenderung ke camp panjang lah sebenarnya. Saya lebih suka, kalau saya pribadi lebih suka ngecamp lebih panjang, jadi tidak hanya 1 hari 2 hari sebenarnya gitu. Kalau saya itu lebih cenderung menikmati suasana sebenarnya. Jadi ketika di tengah perjalanan kelihatannya kalau sudah agak capek terus kondisi alamnya bagus, ya kita istirahat di situ, mending kita lebih santai. Istilahnya kita ke laut aja kadang sampai 4 hari 5 hari sampai seminggu lebih juga pernah, karena kita tidak menitik beratkan kepada waktu ya sebenarnya. Lebih enjoy kalau menurut saya, lebih enjoy kalau tidak terburu-buru seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman mungkin untuk salah satu pengalaman, tapi untuk teman-teman yang keterbatasan waktu karena kerja, ya disesuaikan dengan waktunya, mungkin bisa ambil cuti agar kita tidak terlalu mengejar waktu.
Ya, seperti itu. Itu penjelasan sedikit mengenai ya bincang-bincang malam. Terus mungkin ada lagi, itu ada istilah dalam pendakian itu istilah summit ya. Summit mungkin bisa dijelaskan pengertian dari summit itu apa? Ini sebenarnya kalau berkaitan dengan summit, ada rekan kita yang sudah sering naik gunung ini Mana ini? termasuk Ini. banyak gunung yang sudah di Ini anu, Mas. ada rekan kita dari Reds Management juga, dari timnya Reds. Ini ada Bang Ahmad ya, ini udah pengalamannya udah banyak ya, mungkin bisa dijelaskan Bang apa itu pengertian summit ya, Beliaunya apa? juga buka open trip juga. Oh, Open iya. trip bukan apa ini istilahnya? Guide Bukan ya. open trip ya, kalau open Guide trip beda porter lagi lah. jadi kita itu dari Red Management itu buka namanya guide dan porter, beda ya. Guide dan porter itu beda. Kalau guide itu cuma menunjukkan jalan, cuma ya harus detail Ada dari penjelasan penjelasan sejarah gunungnya, terus perdesaannya dan sebagainya. Ada kulturnya lah istilahnya gitu. Kalau untuk porter itu mereka membawakan barang Hanya Anda, membawakan barang Anda, tidak menjelaskan. Jadi kalau teman-teman karena keterbatasan waktu, karena fisik mungkin bisa pakai porter, nanti dari tim Reds Management juga bisa, ini bisa di calling, nanti tak kasih nomornya di bawah nih ya, ini nomornya Reds Management nanti bisa dicantumkan di bawah sini. Oke ya. Mungkin bisa dijelaskan tentang summit, terus gunung mana aja lah yang sudah disinggahi. Mungkin ada kontur-kontur gunung yang ada istilahnya, ada tanda khusus lah istilahnya. Oh, kalau gunung ini perlu catatan khusus, jadi harus persiapan bagaimana. Monggo Mas. Oke. Mungkin untuk penjelasan pengalaman pendakian mungkin kita lanjut besok aja ya. Kita cukup di sini mengenai bincang-bincang malam kita, karena ini nasinya juga sudah matang, kita mau makan malam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kami bincang-bincangnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Apabila buat teman-teman bermanfaat, bisa di like, subscribe, dan di komen ya. Terima kasih, selamat malam, salam lestari.